Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Amma ba'd. Bapak, Ibu, dan saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah biidznillahir rahmatillah kita diperkenankan oleh Allah untuk bisa duduk bermuajahat di majelis-majelis ilmu yang dibacakan kalau Allah wa qala Rasul, firman-Nya Allah dan sabdanya Rasul, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduknya kita di majelis ilmu layaknya kita duduk di taman-taman surga, Raudhatul Jannah. Nabi mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan banyak kebaikan, maka dia hamba itu akan dipahamkan dalam perkara agama. Maka insyaallah hadirnya kita di majelis-majelis ilmu pertanda bahwa Allah akan memberikan banyak kebaikan kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pada malam hari ini kita akan bahas terkait dari amalan yang sederhana tapi besar keagungannya, yakni bacaan tasmiyah atau basmalah. Kalau tasmiyah itu bacaannya bismillah. Kalau basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Semua sudah bisa nih. Ya, tasmiyah bismillah. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita bahas terkait daripada lafal tasmiyah atau basmalah. Di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Al-Fatihah, masuk pada ayat yang pertama bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di surah An-Naml ayat yang ke-30 Allah Ta'ala kalamkan, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan asma Allah, bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, bi-nya di sini adalah bi isti'anah, bi minta pertolongan kepada Allah. Bi-nya bi isti'anah, minta perlindungan hanya kepada Allah Ta'ala. Nah, yang kita minta pertolongan, perlindungan itu kepada Zat yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah punya sifat belas kasih 100. Yang satu sifat belas kasih Allah sudah diberikan di dunia ini dan seluruh makhluk mendapatinya. Seluruh makhluk mendapatkan sifat belas kasihnya Allah. Ini yang disebut dengan Ar-Rahman. Sementara 99 sifat belas kasih Allah masih Allah simpan, nanti diberikan nanti di jannah hanya kepada orang-orang yang bertakwa, yang dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. 99 sifat belas kasih inilah yang disebut dengan Ar-Rahim. Nah, maka itulah keagungan sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Ta'ala. Maka kita diajari dengan lafal bismillah, bismillahirrahmanirrahim, kita minta perlindungan, kita minta pertolongan hanya kepada Zat yang Maha Pengasih, kepada Zat yang Maha Penyayang.
Kira-kira cocok enggak kalau kita minta perlindungan, pertolongan kepada Allah Ta'ala? Kita diajari akidah, jangan sampai minta perlindungan kepada makhluk, jangan sampai kita minta pertolongan kepada makhluk, minta keselamatan kepada pepunden, minta keselamatan kepada sing gawa reksa, kepada danyang dan sebagainya, minta pertolongan perlindungan kepada keris akik dan sebagainya. Ndak, Anda ditipu oleh mereka, ya. Kita langsung minta perlindungan pertolongan kepada Allah Ta'ala yang punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini dekengannya bukan namung pusat, dekengannya langit. So, maka iyalah, ini kita diajari satu keyakinan yang lurus. Kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, keutamaan daripada lafal basmalah yang pertama, itu bisa menghancurkan syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min 'abdi yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitana kama yadhubbu ar-rashasha 'alan nar." Hadis riwayat Muslim. Tidaklah dari seorang hamba kita manusia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka kecuali syaitan itu akan hancur seperti hancurnya timah di atas api. Dengan kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka syaitan itu akan hancur sebagaimana hancurnya timah di atas api. Nih, keutamaan dari lafal basmalah bisa menghancurkan syaitan. Bapak Ibu, pertanyaannya, syaitan itu Anda jadikan musuh atau teman? Musuh. Ibu-ibu, musuhnya setan atau pacarnya setan? Musuh, ya. Sepakat semua, nggih? Syaitan itu kita jadikan sebagai musuh. Kalau musuh dihancurkan enggak? Dihancurkan. Musuh dibuat, dihancurkan dia, biar tidak bisa mengganggu kita dan kita butuh waspada. Bapak Ibu, pernah ada yang bisa melihat setan? Ibu-ibu ada yang bisa melihat setan? Bapak-bapak ada? Kalau ada, butuh dipredeli setannya. Berarti di matanya ada jinnya, sehingga dia bisa melihat jin yang ada di luar. Yang disebut dengan indigo. Indigo orang bilang indera keenam, kelebihan. Tidak. Menurut ulama itu kekurangan, itu penyakit. Maka orang kalau indigo ada jin di matanya, maka harus dikeluarkan, ya. Kalau tidak, dia akan sakit-sakitan dan psikisnya terganggu. Baik. Kalau ibu-ibu pernah jadi setan enggak? Kalau melihat enggak? Nek pernah jadi setan enggak, bapak-bapak? Pernah. Ibu-ibu pernah marah-marah enggak? Marah-marah enggak? Berarti jadi setan. Bapak-bapak pernah bohong? Pernah. Berarti saat itu jadi setan. Karena setan itu sifat karakter. Setan minal jinnati wan nasi, dari golongan manusia dan golongan jin. Sifat buruk. Maka kalau kita melakukan sifat buruk, ya saat itu jadi setan. Kalau pertanyaannya pernah jadi setan? Ya pernah. Ini maka kita harus waspada, ya, dari musuh kita yang tidak kelihatan ini, ya. Ini dari setan. Yang kedua, dicatat 400 kebaikan. Nabi menyatakan tidak ada dari seorang hamba yang membaca kalimat bismillah kecuali Allah memerintahkan malaikat mencatat amal untuknya 400 kebaikan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka lazim ucapan bismillah, kita akan panen pahala 400 kebaikan. Yang ketiga, dengan ucapan basmalah bisa sebagai penghapus dosa. Nabi menyabdakan hadis riwayat muttafaqun alaih, barang siapa yang membaca kalimat bismillah maka tak tersisa sedikit pun dari dosa-dosa yang kecil. Hapus dosa-dosa kecil kita dengan mengamalkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim.
Yang keempat, dicatat sebagai orang baik. Barang siapa yang membaca kalimat bismillah, maka namanya akan ditulis sebagai orang yang baik dan terbebas dari kekafiran dan kekufuran. Karena dengan bismillah akidah kita mantap, minta pertolongan, perlindungan hanya kepada Allah Ta'ala. Kita akan terbebas dari kemusyrikan, kita terbebas dari kekufuran. Kalau minta perlindungan, pertolongan kepada makhluk, kafir enggak, musyrik enggak? Nih, satu akidah yang agung yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka yuk, ucapan bismillah maka masuk di dalam hati kita, masuk menjadi keyakinan kita. Bitalaqi qalbi, dengan penuh keyakinan. Pahami ilmunya, mantapkan di dalam hati. Yang kelima, itu terhindar dari fitnah. Rasul menyabdakan, jika kalian berdiri maka ucapkanlah kalimat bismillah. Sungguh apabila ada manusia yang memfitnah kalian, maka malaikat akan mencegah mereka dari perbuatan tersebut. Masya Allah. Biasa ya, kalau panjenengan duduk mau berdiri, kita lazimi ucapkan bismillah. Ternyata efeknya dahsyat, bisa membebaskan kita dari fitnah. Orang-orang di sana barangkali akan bikin makar untuk memfitnah kita. Dengan kita mengamalkan, melazimi tatkala kita duduk mau berdiri mengucapkan bismillah, maka malaikat akan membebaskan kita daripada fitnah yang dibikin oleh orang-orang yang hasad kepada kita. Yang keenam, mendatangkan keberkahan, mendatangkan rahmat dari Allah Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan, "Kullu amrin di la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au qala aqtab." Setiap perkara yang dikejarkan yang tidak dimulai dengan bismillah, kullu amrin di la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim, atau bismillah. Setiap amal kebaikan, amal khair kok tidak dimulai dengan ucapan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar au fahuwa aqtab. Dia terputus dari berkahnya Allah Ta'ala, tidak dirahmati oleh Allah. Maka aplikasinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka lazimi ucapan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim di dalam setiap amal kebaikan kita. Sebelumnya jangan lupa ucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Baik, ecowantah penerapan daripada amalan ini. Sebelum kita makan minum, maka Nabi memerintahkan kita untuk mengucapkan bismillah. Sebelum makan minum, hati-hati. Ini harus kita jalani. Tidak ada toleransi dari perkara sebelum makan dan minum membaca bismillah. Sebelum makan, sebelum minum, kita baca bismillah, itu akan mendatangkan berkah dari Allah, mendatangkan rahmat dari Allah. Kita akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita bisa memboikot syaitan dari kalangan bangsa jin. Sebab kalau kita tidak baca bismillah sebelum makan dan minum, maka syaitan dari kalangan bangsa jin ikut makan minum bersama kita. Kalau syaitan ikut makan bersama kita, apalagi nanti syaitannya masuk ke lambung kita, kita akan dibikin sakit oleh syaitan, khususnya di ranah lambungnya. Apalagi yang biasa wisata kuliner, sering resto di warung makan dan sebagainya, yang sebagian dari mereka itu memakai jasa penglarisan. Nah, tatkala Anda sering jajan dan tidak baca bismillah tatkala makan minum, maka sangat memungkinkan Anda jadi korban penglarisan, sehingga jinnya masuk di lambung. Ciri dominan kalau Anda terkena korban penglarisan di lambung, ada jin di lambung, Anda wudhu terasa kentut, Anda wudhu lagi kentut,
Wudhu lagi, kentut lagi, wudhu lagi, kentut lagi, sholat terus ke kentut, sholat kentut. Ada yang begitu? Ibu-ibu ada? Tidak ada ya? Bapak-bapak aman ya? Nih, nah saya ada pasien itu, jadi ternyata saya capek tiap mau sholat wudhu kentut, akhirnya saya sholat tanpa wudhu, pripun tak? Ya batal sholatnya. Sholat tanpa wudhu tidak sah gitu. Terus bagaimana keluarkan gangguan di lambung, di ruqyah syar'iyyah, Anda sehat, wudhu bisa khusyuk, sholat bisa khusyuk, selesai solusi. Gitu, ya? Ini. Maka hati-hati. Nah, yang menjadi target biasanya itu anak-anak kecil. Perhatikan, kalau ada anak-anak kecil kemudian disajikan jamuan makan, langsung rayahan betul. Ya, mereka rayahan sehingga mereka tatkala rayahan ini lupa tidak baca bismillah, betul tidak? Maka waspada kepada anak-anak kecil kita, ya termasuk bapak anak kalau mbok anak gitu. Mbak anak nih kalau makan minum harus baca bismillah. Bahkan Nabi mengajarkan kalau lupa di awal tidak baca bismillah, maka kalau teringat di akhir, ini diajari oleh Nabi doa Bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan menyebut asma Allah dari awalnya sampai akhirnya, tidak ada toleransi. Mendengar doa itu setan memuntahkan isi perutnya, blokean setan. Nih, kita waspada kepada makarnya setan. Baik, sepakat ya. Jadi kalau makan minum itu sebelumnya baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya amalan tatkala Anda keluar rumah. Tatkala keluar rumah, maka Anda keluar rumah jangan lupa baca bismillah. Atau doa yang lebih komplit, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Pun diamalkan derek. Ibu-ibu sudah ya? Jadi setiap keluar rumah tidak harus pergi jauh, walaupun hanya jemuri baju, walaupun cuma nyapu di depan, atau metek godong pohon di belakang rumah, atau cuma mau ke tetangga sebelah, jangan lupa baca bismillah atau bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Jaminan dari Rasulullah SAW, kalau kita keluar rumah baca doa ini, maka kita akan dijaga oleh Allah, tidak akan diganggu oleh syaitan sampai kita kembali pulang. Demit ranggulit setan rabuya, dijaga oleh Allah Ta'ala. Begitu banyak kejadian orang keluar rumah tidak baca bismillah atau bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, ternyata dimakar sama syaitan. Hingga kemudian dia banyak jadi kecelakaan tumbal di jalan yang dipasang oleh orang-orang pakai jasa pesugihan, atau ada celah sehingga syaitan bisa masuk mengganggunya. Pernah saya dapati pasien ibu-ibu kakinya sakit, tidak kunjung-kunjung sembuh, sudah diobati, diterapi dokter dan sebagainya. Baik, kemudian ketemu dengan saya cek, ibu ceritanya bagaimana? Tatkala saya keluar rumah, cuma mau siram-siram di kebun, ternyata kaki saya itu kok injak, kemudian terasa panasnya gitu. Habis itu kemudian sakit sampai sekarang, sholat tidak bisa berdiri, sholatnya sambil duduk. Baik, saya cek beberapa titiknya, oh ibu ini gangguan. Bu, ibu waktu keluar rumah baca bismillah enggak. Nih, kadang di situ dia menginjak anak jin yang baru bermain, kemudian masuklah jin itu di kakinya. Pori-pori kita lubang, jin angin bisa langsung masuk ke pori-pori. Nih, kemudian saya lihat sebentar, alhamdulillah sembuh atas izin Allah Ta'ala, sholat bisa langsung berdiri. Subhanallah.
Juga ada ternyata dia main ke belakang, ternyata langsung kayak ada yang musuh bau rokok, langsung pusing, tidak sembuh-sembuh. Saya tanya, ibu waktu main ke belakang baca doa enggak? Enggak. Pikir saya cuma di belakang rumah, ada pergi jauh. Nah, Anda buka celah sehingga setan bisa masuk. Masya Allah. Kemudian kita kuliah, alhamdulillah sembuh atas izin dari Allah. Nah, nih hati-hati. Setiap Anda keluar rumah, jangan lupa baca Bismillah. Gak sarang-sarang dong. Bismillah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Apa lagi itu ya? Kemudian amalan mau masuk ke dalam rumah. Mau masuk ke dalam rumah, Anda baca Bismillah. Kemudian ucap Assalamualaikum. Nanti akan dijawab oleh penghuni rumah. Kalau ada, dijawab. Kalau kira-kira kosong, salamnya assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu salam untuk rumah yang kosong. Nanti dijawab oleh jin muslim dan malaikat. Tetapi Anda tidak butuh dengar jawabannya. Dengeran malah betul saja. Baik. Nah, ini jangan lupa sebelum masuk baca Bismillah. Dengan Anda baca Bismillah, syaitan yang ngintil Anda boikot hingga dia tidak bisa ikut masuk ke dalam rumah. Maka boikot syaitan biar tidak masuk ke dalam rumah dengan membaca Bismillah. Pun diambil ke dereng. Soalnya ya, yang banyak dibahas ucapan Assalamualaikum, tapi amalan masuk rumah lazimi ucapan Bismillah, masih jarang dibahas ya. Maka Anda amalkan. Maka tekniknya, Anda sebelum masuk rumah ucapkan Bismillah, Assalamualaikum, baru buka pintu. Jangan buka pintu dulu baru Bismillah Assalamualaikum, pun blobos rian setan ya. Boikot dulu baru Anda masuk. Bisa diamalkan ya? Baik. Kemudian selanjutnya amalan kalau suruh maghrib. Kalau suruh maghrib, pintu jendela Anda tutup dengan Bismillah. Jangan lupa. Konon orang-orang tua kita mengajarkan begitu. Kalau suruh maghrib, pintu jendela ditutup semuanya. Betul enggak? Ya, tutup dengan Bismillah. Jendela tutup dengan Bismillah. Karena tatkala adzan maghrib dikumandangkan, maka syaitan itu lari, terbirit-birit, ya, hingga mereka kepanasan cari tempat sembunyi, di got-got, di toilet, di WC, di gorong-gorong, selokan, di lubang-lubang dan sebagainya. Hingga sampai syaitan itu kentut-kentut, biar yang didengar itu kentutnya, bukan suara adzannya. Nah, biar mereka syaitan itu tidak masuk ke toilet WC kita, rumah kita, pintu jendela, boikot mereka dengan Bismillah. Anak-anak yang di luar suruh masuk ke dalam rumah. Anak yang tidur disuruh maghrib dibangunkan terlebih dahulu. Anak yang masih di dalam masjid, biarkan dia di dalam masjid, jangan main di luar. Karena banyak pasien yang tidak balik ternyata apa, masih main di luar, setan nabrak dia, akhirnya kesurupan. Nih sakit tidak kunjung sembuh, ya diruqyah alhamdulillah sembuh atas izin dari Allah Taala. Nih maka suruh maghrib tutup pintu jendela dengan Bismillah. Jangan malah dibelak-belaknya. Masih ada yang buka, masih ya, tutup. Suruh maghrib tutup dulu. Walaupun nanti pada maghrib saya buka lagi, tidak apa-apa. Ya, waktu suruh maghrib tutup dengan Bismillah. Ya, apalagi malam hari terakhir, bapak-bapak yang biasa masuk ke dalam rumah kunci pintu, jangan lupa Pak. Ya, bapak-bapak tutup dengan Bismillah. Kalau Anda amalkan ini di malam hari, pintu Anda tutup dengan Bismillah, maka kayak ada beton. Sehingga kalau malam itu ada kiriman sihir santet, maka akan mental, tidak akan bisa tembus rumah Anda. Ini keagungan dari Bismillah, dirahmati oleh Allah Ta'ala. Untuk ibu-ibu yang biasa rumah tangga, kalau
malam hari ada bejana berisi air, ya, mangkok ada kuahnya, panci ada airnya, bak ada airnya, jangan lupa tutup dengan bismillah. Ada tutup, kemudian ucapkan bismillah. Kalau tidak ada tutup, cari kayu, sebatang atau lidi, kemudian tutupkan dia dengan bismillah. Maka kalau itu Anda amalkan, kalau malam hari itu ada wabah yang Allah turunkan, kalau orang Jawa namanya pagebluk, ya, maka Anda dijaga oleh Allah Ta'ala, tidak terkena wabah. Ya, ada sihir santet masuk, tidak akan bisa masuk ke makanan minuman Anda, ke dalam air Anda. Sampun diamalkan Ibu? Sudah ya? Nih, diamalkan, tutup semua bejananya dengan bismillah. Termasuk kalau mau tidur, maka ranjang Anda, kasur, spring bed, nopo spring bed, niku Anda gibas dengan bismillah. Jangan lupa digibas dengan bismillah. Karena kalau tidak digibas dengan bismillah tiap malam, ini harus tiap malam, ya, maka syaitan yang di atap itu akan punya tempat untuk tidur di kasur Anda. Maka dengan digibas, setan itu tidak akan bisa ikut tidur di kasur Anda. Ya, tiap malam. Kalau enggak, jenengan tidur di keringkeli setan. Ya, biasanya setan itu kalau sembunyi di pangkal hidung. Ya, di pangkal hidung ini setan sembunyi. Maka ada satu sunnah, bangun tidur, cuci tangan, kemudian istimsak dan istighfar, menyedot air ke dalam hidung dan menyemburkannya. Ya, ini akan bisa mengusir setan yang ada di pangkal hidung kita. Ya, kalau ini tidak dilazimi, maka ada kemungkinan besar terjadi sakit di hidung. Ya, banyak yang terkena sinus dan sebagainya. Gitu ya. Nih, lazimi. Pun diamalkan dereng. Sudah ya. Nih, maka paling tidak gibas tempat tidur panjenengan. Kalau ranjangnya nganggur, sama perlakuannya, tiap malam harus digibas. Bapak Ibu di rumah ada bed yang nganggur, yang terhampar, ada ya? Maka tidak ada solusi kecuali satu di antara dua. Yang pertama, Anda gibas tiap malam, ditebai tiap malam dengan bismillah. Kalau tidak mampu, maka cukup kasur itu Anda berdirikan saja atau digulung, sehingga setan tidak punya kesempatan tidur di kasur itu. Perhatikan, kalau di rumah Anda masih ada kasur yang terhampar dan dalam jangka yang cukup lama, Anda masuk di kamar itu hawanya beda enggak? Akan beda hawanya, karena itu sudah jadi sarangnya syaitan. Ya. Maka saya sarankan kalau masih ada bed yang terhampar, ya, gibas tiap malam. Kalau tidak mampu, diberdirikan saja atau digulung, itu aman. Ya. Baik, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, juga amalan harian kita dengan melazimi ucapan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim tatkala Anda masuk ke toilet, ke WC. Ya, masuk toilet WC jangan lupa mengucapkan bismillah. Ya, ditambahi doa yang masyhur, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sampun apa? Ibu-ibu sudah apa ya? Nih, dilazimi. Karena yang namanya toilet WC itu markasnya syaitan. Sehingga kalau kita masuk ke markasnya syaitan, butuh waspada enggak? Syaitan di kamar mandi, di WC toilet harus kita boikot sehingga tidak bisa mengganggu kita. Ya, kita lazimi satu sunnah sebelum masuk toilet WC, ucapkan bismillah atau doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki, setan perempuan. Nih, itu markasnya setan di toilet WC. Jadi setan ada laki-laki, setan ada perempuan. Termasuk setan jin itu ada LGBT. Ya, ada jin setan LGBT. Kita ada pasien LGBT di ruqyah.
Alhamdulillah izin Allah Ta'ala sembuh, betul ya? Dan banyak ruqyah juga ruqyah LGBT. LGBT itu jinnya itu yang pertama ada di leher, ya di leher. Maka kalau dia jalan kayak perempuan ya. Yang kedua ada di pergelangan tangan di sini. Maka kalau dia bilang apa-apaan sih gitu ya. Kalau kita laki-laki nggak keren ya, LGBT tidak bisa dia. Apaan sih gitu ya. Yang ketiga biasanya di bokong, ya di bokong. Maka kalau orang laki-laki LGBT jalan gimana? Ya karena digoyang bokongnya sama setannya, gitu ya. Nih. Maka kita waspada dari setan di toilet di WC ya. Anda perhatikan, banyak sudah kejadian jatuh kepleset di WC di toilet, betul nggak? Apesnya jantung, tensi tinggi, stroke, ekstrimnya meninggal. Kadang ya. Nah, kita butuh waspada. Ya, kalau kita masuk ke toilet WC, walaupun itu wangi, walaupun itu bersih, iya, tidak licin, harus waspada. Banyak sudah mereka bikin makar atas golongan manusia, dibikin kepleset, jatuh, cedera, jantung, stroke dan sebagainya, ekstrimnya meninggal. Nih, kita butuh waspada. Maka saya sarankan kalau pernah ada riwayat dari Anda atau saudara-saudara Anda yang saat ini sakit-sakitan karena ada riwayat pernah jatuh di WC toilet ya, maka sarankan ruqyah syar'iyyah. Insya Allah sembuh atas izin dari Allah Ta'ala. Ini kalau memang pernah ada riwayat itu ya. Baik, saat diamalkan ya. Maka sebelum masuk WC toilet jangan lupa baca doa Bismillah atau Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu ya. Termasuk kita amalkan ngapunten. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau beribadah bersama pasangannya, ya, jima bersama pasangannya, maka jangan lupa baca doa. Nabi mengajari Bismillah Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma rozaqtana. Dengan asma Allah, ya Allah jauhkan kami dari gangguan syaitan dan jauhkan gangguan syaitan dari apa yang Engkau rezekikan kepada kami berupa anak-anak. Bapak Ibu doa enggak kalau mau ibadah suami istri? Apa dari tunggu ini? Bapak-bapak ada apa ya? Kalau tidak doa, maka syaitan dari kalangan bangsa jin itu akan menikmati hubungan itu. Dan kalau Allah takdirkan saat itu terjadi pembuahan, maka anak itu nanti akan digoda oleh syaitan. Maka kalau saat ini barangkali Anda dapati anak-anak itu ada yang nakil, betul namun nakal. Nakil, susah diatur, tiap hari kesurupan setan gepeng ya. Sholatnya berat ya, diatur bangkang, makil. Pertama, jangan salahkan anak ya, jangan salahkan anak terlebih dahulu. Lebih baik Anda berdua suami istri duduk rembukan, kira-kira biyen iki awake ndonga atau mas gitu. Jangan-jangan lupa tidak doa. Ini maka nih sebelum melakukan itu doa dulu. Ya. Gak sarang-sarang kali dihafal lagi ya. Bismillahi Allahumma janibna syaitana wa janibi syaitana ma rozaqtana. Bismillahi Allahumma janibna syaitana wa janibi syaitana ma rozaqtana. Yang ketiga kalinya Bismillahi Allahumma janibna syaitana wa janibi syaitana ma rozaqtana. Oh napa nggih? Ini pun donga mengke atau dipraktekke. Jangan lupa minimal
bismillah. Ibu-ibu ingatkan suami Anda, Mas, dungo dereng Mas, gitu ya. Diingatkan. Karena apa, ini penting sekali. Ini sangat penting sekali ya, maka ditekankan betul oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak gitu ya. Ini termasuk kalau Anda sakit, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka Nabi mengajarkan dengan doa kesembuhan. Pegang dengan tangan kanan Anda di bagian yang sakit, ya. Kemudian Anda baca Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. Kemudian doa a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Kalau untuk orang lain, u'iduka bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ya'tiju wa tuhadir 7 kali. Gitu ya. Insyaallah dengan keyakinan sembuh atas izin dari Allah Ta'ala. Gitu ya. Ini misalkan Anda pusing, maka pegang bagian kepala Anda yang pusing dengan tangan kanan. Baca Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian doa a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir sebanyak 7 kali. Kemudian diusap-usap. Insya Allah sembuh atas izin dari Allah Ta'ala. Ya. Asal Anda yakin ya, dan tidak ada penghalang dari terkabulnya doa, kecuali pusing mikir utang. Beda. Kalau pikir utang ya dibayar misalnya ini. Baik, ini beberapa amalan yang bisa kita lakukan di keseharian kita. Cukup sederhana ya, dengan ucapan Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim, tetapi ternyata dahsyat keagungannya. Maka pelajarannya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan lupa setiap kita mau melakukan amal kebaikan, maka jangan lupa membaca Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Ulama lebih memperinci kapan ucapan Bismillah itu dilakukan, itu dalam perkara amal kebaikan yang umum. Untuk yang khas, yang khusus, kalau tidak didapati dalil dari Nabi untuk membaca Bismillah, maka tidak boleh ditambahi Bismillah. Itu kalau sudah amal itu khas, khusus, khas khusus, maka tidak boleh. Contoh, adzan ibadah khusus, sepakat ya? Adzan lafal pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar, betul tak? Nah, kalau adzan kemudian ditambahi Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, betul tak? Kelihatannya baik tak? Kelihatannya apik pakai Bismillahirrahmanirrahim, tapi ternyata ini tidak ada dalil dari Nabi. Jadi kalau mau adzan ya langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu ya? Ini. Maka kalau itu khas khusus, maka kalau memang tidak ada tambahan dalil untuk mengucapkan Bismillah, ya jangan diucapkan. Tetapi kalau untuk ibadah yang umum itu kebaikan, maka Anda ucapkan Bismillah. Anda mau kerja Bismillah, ya. Anda mau hidupkan lampu Bismillah. Anda mau naik motor Bismillah. Anda mau jemuri baju Bismillah, ya. Menghidupkan air Bismillah. Nyapu Bismillah. Ini amal-amal umum, amal kebaikan. Anda lazimi sebelumnya mengucapkan Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Catatan, kalau untuk amal keburukan, walaupun Anda baca Bismillah tetap dosa. Walaupun Anda baca Bismillah, tetapi kalau itu amal keburukan, ya tetap dapatnya dosa. Anda mau zina, berdua ikhlas, terus Bismillah, dosa enggak? Tetap dosa. Anda mau maling,
korupsi misalkan ya, kemudian ya bismillah, dosa enggak? Tetap dosa. Walaupun dengan ditambah bismillah, kalau itu amal keburukan, hukumnya tetap dosa. Oke. Maka ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini amalan sederhana kita lazimi. Hadir dari pembenaran di hati Anda penuh dengan keyakinan, kemudian buktikan dengan amal lisan, dan yuk kita amalkan dengan amal jawareh, amal perbuatan badan kita. Insya Allah dengan demikian kita betul-betul murni keyakinan kita, hanya minta pertolongan, perlindungan kepada Allah Ta'ala semata, dan kita akan dibantu oleh Allah Ta'ala untuk memboikot daripada musuh kita, syaitan dari kalangan bangsa jin ya. Insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Baik, kiranya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita diperkenankan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkan amalan-amalan sesuai dengan ittiba Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum saya akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan, diterangkan dari apa yang saya terangkan belum jelas, silakan. Dari ibu-ibu ada yang mau disampaikan? Tidak ada, cukup ya bapak-bapak? Cukup ya. Baik, kita akhiri majelis ini dengan berdoa. Kita doa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita dan memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang baru sakit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana wa min jami'il muslimin. Allahumma shfi mardana wa min jami'il muslimin. Allahumma shfi mardana wa min jami'il muslimin. Allahumma rabbana adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan rizqan wasi'an nafi'an mubarakan bih. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ada yang kelupaan, ngomong emutan. Satu amal lagi saya tambahkan. Sebelum Anda buka baju, sebelum Anda lepas baju, Anda baca bismillah. Dengan begitu Allah akan bikin hijab syaitan dari kalangan bangsa jin tidak bisa melihat lekuk tubuh Anda. Kalau Anda tidak baca bismillah, Anda lepas begitu saja, padahal situ tidak ada orang, terus yang lihat siapa Bapak? Setan. Kalau setan melihat lekuk tubuh Anda, setan akan jatuh cinta kepada Anda. Nah, kalau setan jin sudah jatuh cinta, ada namanya kasus jin bucin, Anda dikejar. Dan biasanya mereka letaknya di daerah pinggang dan selangkangan. Ini, maka dia tidak dicintai oleh jin, ini boikot dia, ya, dengan baca bismillah sebelum lepas baju. Mau diamalkan biar diamalkan ya, diamalkan sebelum lepas baju baca bismillah. Kita boikot sehingga jin tidak bisa melihat lekuk tubuh kita. Nanti tidak dicintai sama jin, ya, bahaya kalau dicintai jin. Kasus sudah banyak kita tangani ya. Baik, cukup ini sampaikan. Wa qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.